Oke, balik lagi di Step Back. Masih barengan gue Moritz Kansil di sini. Sekarang sudah ada bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Setiap kali di acara 3x3 pasti ada beliau nih. Perkenalkan dong, siapakah dia? Dia adalah waketum kita. Halo. Bung George tentunya. Halo semuanya, makasih. Iya. Apa kabar Bung George? Kabar Sehat? baik. Puji Sehat Tuhan, ya? kabar Puji baik. Tuhan? Ya, oke. Bung, Siap. lagi sibuk apa nih? Sibuk ya, ini kan udah tahun baru ya, 2023 ya. 2023. Jadi kemarin kita perbasi habis Rakernas. Rakernas 3 hari itu membahas ya. program-program gitu kan. Jadi setelah itu ya kita harus menjalankan programnya satu-satu gitu. Oke. Karena memang terutama di bidang saya di pembinaan prestasi, itu banyak program-program yang harus dijalankan gitu. Oh, oke. Boleh ini nggak sih spill sedikit kegiatan yang akan datang ya 3x3 memang, khususnya ya? Ya, 3x3 ini kan memang salah satu yang akan kita push ke depannya gitu kan. Selain memang kita harus memperbanyak event-event lagi, selain yang memang udah existing seperti yang kita tahu bersama Triple S, 3x3, Livin Mandiri gitu kan. Itu lalu mungkin ke depannya juga akan banyak kompetisi lagi. Selain itu juga untuk 3x3 kita ada program untuk wasit. Ya, level basic dan level advance yang kedepannya juga kita akan dorong terus dan kita akan pastikan di setiap daerah itu minimal punya wasit basic untuk 3x3 gitu. Wah, keren banget tuh berarti programnya udah jalan nih ya? Ya, sedang dipersiapkan karena kan ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk bisa ke setiap kota dan setiap provinsi lah. Oke, nah kita sedikit kilas balik nih tentang 3x3 Livin tahun 2022 kemarin. Bagaimana menurut sudut pandang seorang waketum, Bung George khususnya? Sukses nggak sih acara kemarin tuh? Acaranya sukses. Sukses ya? Sukses. Sesuai target lah ya? Karena jujur saya datang ke beberapa tempat gitu kan. Kota. Saya datang ke yang di Jakarta di One Bell Park. One Bell Park. Lalu saya juga ke Jogja waktu itu. Dan terakhir waktu itu saya ke Surabaya. Surabaya saya lihat juga animo pesertanya luar biasa. Lalu juga pertandingannya juga baik, sangat kompetitif gitu kan. Yang perlu ditingkatkan lagi ya memang mungkin ini kan berbeda ya dari yang 5-on-5 gitu ya. Banyak peraturan-peraturan yang harus diadaptasi, yang harus disesuaikan dengan gaya permainan pemain gitu. Mostly yang saya lihat kemarin anak-anak ini kebanyakan main 5-on-5 gitu. Jadi ketika 3x3 mereka butuh adjustment lagi yang harus ditambah lagi karena banyak peraturan-peraturan yang mereka mungkin nggak bisa ya gitu ya, harusnya gimana ya gitu. Masih kebiasa dengan peraturan 5-on-5 karena mereka masih mainnya di 5-on-5. Betul. Dan tahu sendiri 3x3 sangat fisikal, gitu kan, nggak ada berhentinya. Setelah offense pun harus mati-matian kejar defense-nya. Balik lagi offense lagi dan seterusnya. Ya, memang itu adaptasinya harus cepat untuk anak-anak juga gitu. Tuh, jadi PR untuk kita bersama tentunya untuk tetap kasih tahu ke adik-adik kita untuk tetap fokus di 3x3 ya. Jangan hanya bermain di 5-on-5 terus mereka memaksa untuk main di 3x3 karena rumusnya itu kan berbeda ya. Memang kita ke depannya mau coba untuk bisa memisahkan mana sih yang ketertarikannya lebih ke 5-on-5, mana yang lebih ke 3x3 gitu. Saya setuju. Supaya lebih fokus gitu. Karena kan kita wasit pun sudah kita pisah. Wasit khusus 5-on-5 aja dan ada wasit yang memang spesifikasinya 3x3 gitu. Jadi harapan kedepannya juga kita lihat pemain lebih fokus lagi gitu kan. Lebih fokus jadi 5-on-5 or 3x3 gitu. Oke. Jadi tapi jangan disamakan ataupun diartikan bahwa pemain 3x3 itu sisaannya 5-on-5, enggak juga. Enggak, gitu kan. enggak. Karena ada anggapan bahwa kalau lu nggak kepilih di 5-on-5 kan lu bisa main 3x3. Itu nggak sama sekali karena memang it's a totally different thing gitu kan. Tinggal mana yang benar-benar disukain, diminatin gitu. Karena kalau menurut saya nih Bung ya, kalau saya lihat sendiri kalau di 3x3 itu semua pemain tuh harus bisa semua posisi. Betul. Center harus bisa nembak, ya kan? Yang point guard harus bisa rebound juga. Betul. Iya kan? Semua harus bisa passing, harus bisa nembak. Harus bisa defense, harus bisa rebound juga. Ya itu memang sangat all around, makanya all round player jadinya kan.
harus perlu lebih fokus lagi ke apa namanya 3x3 sendiri. Karena gamenya totally different. Betul. Nah, oke, Bung George, harapannya apa sih ke depannya nih untuk 3x3 sendiri, khususnya setelah masuk ke seri kedua, chapter kedua ini? Ya, untuk kegiatan Triple S ke depannya, Livin Mandiri, tentunya pertama antusiasme pesertanya harus lebih tinggi lagi gitu kan. Promosi untuk menggait ataupun merangkul peserta-pesertanya harus lebih ditingkatkan lagi. Harapannya pesertanya harus lebih dari yang sebelumnya gitu kan. Selain dari jumlah, ya tentu harapan kita kualitasnya juga bertambah gitu kan. Selain quantity, ya kualitasnya juga harus bertambah. Karena ya itu saya bilang, ini permainan yang sangat beda banget. Gitu kan. Teman-teman ataupun peserta juga harus paham bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan juga dari 3x3 ini gitu kan. Nggak semudah yang dibayangkan. Karena saya pemain 5-on-5 bisa lah main 3x3, it's totally different. Jadi kalian nggak apa-apa, tapi boleh dicoba gitu kan, karena it's more physical, it's more intense, ya kan. Jadi harapannya itu selain memang jumlah peserta yang makin banyak, tapi tetap nanti kan ujungnya kualitasnya juga kita lihat, karena ini yang bekal juga untuk kita persiapan timnas kita di Asia berikutnya gitu, untuk 3x3 gitu. Khususnya 3x3 ya. Ya. Oke, ini lagi Bung George. Untuk kejurnas kemarin kan Perbasi pusat terlibat nih di dalamnya untuk kejurnas 3x3 sendiri ya di Sleman City Hall ya. Iya, betul. Di sana ya, mengadakan di sana. Sudah sesuai target nggak sih, Bung? Jadi jujur itu adalah kejurnas pertama untuk 3x3. Oke. Karena sebelum pandemi kita belum pernah ada kejurnas 3x3. Melewati pandemi sampai saat ini baru kemarin kita bikin. Dan itu yang kembali kita rasakan lagi, bahwa kalau sesuai target peserta memang belum, karena memang kurang dari setengah provinsi kita yang ikut gitu kan. Apa kendalanya, Bung? Ya banyak ya, terutama soal perjalanan gitu kan. Beberapa daerah agak sulit menjangkau ke tempat tujuan. Yang kedua mungkin kendala klasik soal biaya. Ya, itu lagi mungkin soal persiapan. Jadi kendala-kendala itu yang ada di kejurnas kemarin gitu kan. Tapi kita bersyukur kemarin juga banyak peserta, 60 tim total. 60 tim ya? 60 tim di 3 kategori, 16 putra-putri, 18 putra-putri, dan 23 putra-putri gitu. Dan ini akan continue ya, Bung ya? Setiap tahun kita akan memutar kejurnas. Setiap tahun kita akan melakukan seleksi juga gitu, untuk pemain-pemain, untuk timnas juga gitu. Untuk timnas ya. Boleh saya kasih masukan nggak, Bung? Walaupun saya sok tahu nih. Nggak apa-apa. Nggak gini, Bung. Untuk kejurnas sendiri, kalau saya sih melihat dari kacamata saya, harusnya ditaruh di akhir tahun nih. Karena kenapa? Karena kan di awal tahun kan pasti banyak nih kejuaraan 3x3, ya kan, sampai dengan mungkin di bulan Oktober mungkin. Nah, kejurnasnya ini nih puncaknya menurutku. Jangan awal sebenarnya, Bung. Sebenarnya that's all. Maaf loh kalau saya salah. Nah, itu sama sekali nggak salah. That's all the plan sebenarnya. Untuk 5-on-5 dan 3x3 memang agendanya adalah akhir tahun. Akhir tahun ya. Jadi pelaksanaan kejurnas kemarin sebenarnya adalah agenda 2022 yang pelaksanaannya di 2023. Jadi jangan salah. Ketika nanti akan ada kejurnas di 2023 di akhir, yaitu kejurnas tahun ini. Bukan yang kemarin. Terjawab kemarin lagi itu adalah kejurnas 2022 yang diselenggarakan di 2023. Di awal tahun. Kenapa mundur sampai Januari? Kenapa tuh? Sampai ke akhir Januari, karena kalau teman-teman sadar di akhir tahun itu selalu padat kompetisi junior. Iya. Ya, banyak pertandingan-pertandingan di setiap daerah melibatkan pemain-pemain di kelompok umur itu. Karena kita juga nggak mau merubah ataupun merusak tatanan yang udah ada, yang sudah
berlangsung cukup lama. Seperti tahu juga ada kejurnas di Cirebon, ada kejuaraan di Cirebon, ada yang di Tangerang, ada yang di Jogja dan segala macam. Kita nggak mau merubah itu, jadi kita mundurkan 1 bulan ke bulan Januari. Hingga terlihatnya seperti di awal tahun, padahal itu acara kemarin. Betul. Oh, iya terjawab sudah. Jadi plannya memang awalnya kita ancur-ancur di November dan Desember. Memang ada beberapa kendala waktu itu, akhirnya harus kita mundurkan terus sampai ke Januari. Tapi bisa saya sampaikan bahwa pelaksanaan di Januari itu tetap program 2022-2023. Oke. Iya, soalnya kan kita baru menyelenggarakan di Maret nih. Tiba-tiba kejurnasnya udah di Januari. Kita kan mikir ya, ini si juara kejurnas nih, apakah mau main di event kita? Sedangkan dia merasa kalau udah juara kan, gue mau ngapain lagi ngikut? No, totally different. Beda kan ya? Karena main di kejurnas represent tiap wilayah, provinsi mereka gitu kan. Jawa Timur. Dan kalau sekarang mau ada Triple S di awal tahun ini di Maret, nggak masalah karena kan itu dia dengan timnya yang lain gitu kan, bukan represent dari si provinsi atau kotanya gitu. Terjawab. Jadi nggak ada masalah, jangan ragu-ragu untuk daftar dan gabung di acara ini ya. Triple S. Triple S gitu. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, karena tadi Bung Aji udah gini-gini aja. Misalnya ada pertanyaan titipan ya nggak? Ternyata Bung Aji udah kode. Gini, Bung George, Indonesia sudah terlibat FIBA Asia Cup dari tahun lalu, malah diundur dari tahun lalu sebelumnya ya, 2021 ya. Betul. Tapi diselenggarakan lagi di 2022 karena pandemi kan. Betul. Akhirnya di 2023 ini kita masuk ke FIBA World Cup. Yep. Pandangan FIBA World Cup di 2023 dari seorang waketum, Bung George. FIBA World Cup adalah momentum yang paling bagus untuk kita bola basket, gitu kan, untuk kembali menjadi salah satu olahraga yang paling digemari di Indonesia. Tentunya kita harapkan demam Piala Dunia itu berimbas baik untuk basket Indonesia. Karena harapan kita bahwa semua orang yang nanti terlibat di World Cup bisa mengajak banyak orang lagi, menginspirasi banyak orang lagi untuk main basket, gitu kan. Ya memang kita belum bisa tampil di sana. Tapi justru kita memetik pelajaran ke depannya, perbaikan-perbaikan itu harus terus dilaksanakan. Dibenahi lah ya. Nah makanya momentum Piala Dunia ini harusnya bikin kita semua masyarakat bola basket ini semakin giat, semakin mencintai bola basket itu sendiri gitu. Jadi saya tuh jujur kemarin gara-gara kita menang emas SEA Games, lalu kita bisa tampil di Piala Asia, baru saya bisa dengar, saya duduk di kafe, mereka lagi ngomongin basket Indonesia gitu. Gila, itu yang terharu itu yang buat kita kayak, oh ternyata nggak cuma sepak bola yang selama ini diomongin gitu kan. Bener. Punya rasa itu melebihi hal-hal lain yang kita capek-capek tuh udah hilang semua. Iya gitu. Bener, kebayar ya. Jadi ketika mereka ngomongin Derek Michael, mereka ngomongin Brandon Jawato, dia ngomongin Prastawa, itu udah lebih dari cukup buat kita. Semoga demamnya terus berlanjut ke depan. Wow, luar biasa. Tetap dukung Indonesia khususnya sebagai tuan rumah ya di FIBA World Cup 2023 ini. Dan Bung George sebagai penutup, ajakan dong buat adik-adik kita untuk mengikuti acara Mandiri Turnamen 3x3 ini. Ya, untuk seluruh atlet basket di Indonesia, jangan ragu-ragu untuk daftarin diri kamu, tim kamu untuk bergabung di Livin Mandiri Triple S ini, gitu kan. Kita ketemu di tempat penyelenggaraan. Ya, thank you semuanya. Maju terus basket Indonesia. Maju terus. Terima kasih loh. Thank you so much. Sukses terus, sehat selalu. God bless you. God bless you too, bro. Thank you. Bye.